khawatir saudara. Sangkalah baik-baik. Sakaria, Tuhan mengingat Anda. Dan Berekia, Tuhan memberkati kita dan hidup tepat pada waktunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda semua berada, kita semua berada, biarlah kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau hampiri hadirat-Nya. Kita percaya bahwa saat ini Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Pada saat ini kami mau datang di hadirat-Mu, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau memberikan hati kami, pikiran kami sepenuhnya kepadamu. Lewat pujian penyembahan kami, lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan. Beracaralah kepada setiap kami semua dimanapun kami berada, bagaimanapun keadaan kami. Itu semua tidak menghalangi lawatan-Mu atas setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah pada saat hari ini dan kami mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita. Dia Allah yang maha suci, Dia Allah yang maha mulia. Dan kita mau katakan haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Allah yang suci, Sudah bumi pun nyanyikan.
setiap kita sama-sama katakan amin. Shalom. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Keadaan bisa memaksa kita takut dan khawatir, tapi selama kita bersama Dia, selama kita memiliki Dia, kita selalu punya alasan untuk bersukacita. Amin. Akan kubiarkan ketakutan, akan kubiarkan kekhawatiran. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada
hadapan kita memiliki Tuhan yang lebih besar dan lebih berkuasa dalam setiap kehidupan kita semua. Oleh sebab itu kita senantiasa aman dan tenang di dalam lindungannya. Biarlah kita hidup oleh percaya karena kita percaya kepada Dia sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu, ku tidak menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Segenap hati kita mau nyanyikan pujian ini. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh bersekutu kembali. Sekalipun kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Tapi kami yakin, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Dan Kau rindu memberikan berkat, kekuatan, pertolongan dan penghiburan untuk kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, bersabdalah pada saat ini, kiranya firman-Mu boleh menjadi sukacita dan berkat buat kami semua. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu di udara, berjumpa di udara. Bukan artinya hari ini akan terjadi pengangkatan Tuhan Yesus datang, tidak saudara. Tapi hari ini kita berjumpa di udara, di dalam ibadah online atau ibadah daring seperti pada saat ini. Puji Tuhan saudara, seringkali kalau kita melihat dalam kehidupan kita ini, seringkali kita merasa bahwa ada begitu banyak tantangan, begitu banyak problema yang menghantam kehidupan kita. Seperti pada hari-hari ini, gara-gara masalah penyakit corona, dagangan sepi saudara. Banyak ekonomi yang jadi lesu. Bahkan beberapa orang sambat mengeluh jadwal dolan sudah jadi keter saudara. Jadwal piknik berantakan. Saudara, kadang-kadang kita merasa bahwa ada musuh-musuh yang ada di sekitar kita ini. Dan sedang menghimpit kehidupan kita. Oleh sebab itulah saudara, seringkali kita membutuhkan perlindungan dari yang lebih berkuasa. Kita berteriak, kita menjerit kepada Tuhan. Kita berseru memohon kepada Allah. Memohon perlindungannya yang maha kuasa. Karena itulah saudara, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita akan belajar mengerti tentang perlindungan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana karya Allah nyata di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Saya membacakan dari kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Nah sidang jemaat diberkati Tuhan, kita melihat ada bermacam-macam perlindungan Tuhan untuk umatnya, untuk Anda dan juga saya. Dalam ayat yang kita baca ini dituliskan bahwa perlindungan Tuhan itu seperti gunung batu yang kokoh, seperti kota benteng yang teguh, seperti penolong atau pelepas, seperti perisai, tanduk keselamatan, dan juga seperti kubu pertahanan. Sudah lihat, ada begitu banyak cara Tuhan untuk melindungi kita sampai rasanya tidak terhitung dan tidak terbatas. Oleh karena itu saudara, janganlah sampai kita tuh merasa gentar. Jangan Anda merasa khawatir kalau hari-hari ini kita menghadapi tantangan, problema. Dan kita melihat ada musuh yang menyerbu di mana-mana. Musuh itu mungkin bukan orang jahat, tapi sakit penyakit, virus-virus dan lain sebagainya saudara. Kadang-kadang itulah yang menjadi musuh kita. Bahkan mungkin juga beberapa orang yang berniat jahat kepada kita, yang berniat melakukan perkara-perkara berdosa, atau mungkin juga musuh itu adalah masalah keuangan yang menggerogoti ekonomi kita hari ini. Saudara, perlindungan Allah itu berlapis-lapis dan lebih dari cukup untuk menghalau segala musuh-musuh kita. Saudara, lalu bagaimana caranya agar kita ini bisa mendapatkan perlindungan Allah di dalam segala bahaya, di dalam segala masalah, Tuhan tetap bisa melindungi kita. Caranya bagaimana saudara? Yang pertama, kita harus melihat bahwa kalau kita rindu mendapatkan perlindungan dari Allah, maka kita harus tinggal di pihak Tuhan. Saudara, Allah tidak pernah melindungi orang-orang yang keluar dari tangan Tuhan. Bahkan dikatakan oleh firman Allah, orang yang mundur dari Tuhan sudah diincar oleh iblis. Oleh karena itu saudara, kalau kita rindu mau mendapatkan perlindungan Allah, maka jangan coba-coba mundur dari Tuhan. Oh mumpung minggu sudah tidak ada ibadah di gereja, malah dolan-dolan saudara. Kapan lagi bisa dolan hari minggu? Biasanya kalau hari minggu pelayanan, sekarang malah bisa dolan. Puji Tuhan. Waduh saudara, mungkin kita belum murtad. Mungkin Anda belum meninggalkan Tuhan. Kita mungkin masih pelayanan. Kita masih beribadah online dengan semangat dan sukacita. Biarpun kita pakai handphone kecil, sinyalnya mungkin putus-putus. WL-nya jadi seperti robot saudara. Kotak-kotak wajah pengkhotbahnya. Tapi kita tetap semangat memuji Tuhan. Saudara, walaupun kita punya semangat seperti itu, tapi kalau hati kita dan pikiran kita sudah membayangkan perkara-perkara yang berdosa, sudah berpikiran untuk meninggalkan Tuhan, maka itu sudah merupakan kemunduran di hadapan Allah. Yang pertama saudara, jangan mundur dari Tuhan. Lalu yang kedua, belajar mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara,
Anda dan saya ini harus mengerti, harus tahu apa maksud Allah di dalam hidup kita. Teristimewa untuk perkara-perkara yang pahit, yang mengolah kita, yang menyakitkan, yang tidak enak. Kalau rencana Tuhan untuk memberikan mujizat kesembuhan kepada kita yang sakit, atau rencana Allah untuk memberikan berkat yang limpah kepada kita, memberi pertolongan kepada kita, saudara, itu mudah kita terima. Kita mudah mengerti, saudara. Kita tidak usah belajar untuk terima berkat Tuhan. Saudara, tidak ada di antara orang percaya yang omset perusahaannya atau omset tokonya naik, lalu berdoa pada Tuhan. Waduh Tuhan, berat rasanya kok omset kok naik Tuhan. Ini namanya pikul salib. Tuhan, kenapa kau beri berkat seperti ini? Cobaan Tuhan, sengsara namanya. Omset naik seperti ini, wah namanya ujian berat Tuhan. Tidak ada saudara yang berdoa, Tuhan bulan depan omsetku habiskan saja. Sudah tidak usah naik lagi. Atau mungkin karyawan-karyawan tahu-tahu terima gaji. Loh, naik 2 kali lipat. Langsung ketemu bosnya. Bos, kenapa gajiku naik bos? Tolong bos, jangan dinaikkan ya. Bulan depan saya tidak usah digaji aja. Wah ini salib bos, kalau gajiku naik. Tolong bulan depan aku tidak usah terima gaji. Kalau ada yang seperti itu, segera hubungi saya, saudara. Nanti saya mau jadikan staf di Kepunton, kalau seperti itu. Saudara, kalau orang dapat berkat, dapat pertolongan, dapat sukacita, dapat duit banyak, pasti bersukacita, pasti bersyukur, haleluya, puji Tuhan. Saudara, tapi sebaliknya, kalau rencana Tuhan untuk menguji kita, kalau rencana Allah untuk mengolah kita, maka itulah yang seringkali sulit untuk bisa kita mengerti dan sukar untuk bisa kita terima. Mungkin ada seorang pelayan Tuhan yang biasa pelayanan besuk atau mengunjungi orang-orang sakit di rumah sakit. Pelayanannya mendoakan orang-orang sakit, saudara. Tapi suatu kali ketika dia sedang jalan di pasar, tahu-tahu ada orang di sebelahnya, diwahingi orang ini. Langsung positif COVID, saudara. Masuk rumah sakit, diisolasi, tidak boleh dijenguk. Rasanya hati ini tidak bisa terima. Kenapa Tuhan? Aku sudah setia pelayanan loh. Aku sudah setia beribadah loh. Kenapa aku harus menderita seperti ini? Saudara, kalau Anda baca dalam Alkitab, kita menjumpai ada kisah yang namanya kisah dari Yusuf. Yusuf itu dikatakan sudah enak-enak tinggal di rumah bapaknya. Bahagia jadi anak papi. Apa yang diminta diberikan oleh papinya. Namun tiba-tiba kebahagiaannya Yusuf dirampas dengan kejam. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam pergumulan sengsara yang dahsyat. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Bahkan akhirnya dijual sebagai budak. Ayub kita membaca juga seperti itu. Orang yang takut akan Allah, orang yang cinta akan Tuhan, dia orang yang diberkati jadi kaya raya. Tapi kita melihat dalam satu malam Ayub bangkrut habis-habisan, saudara. Orang kalau kaya diberkati biasanya makan lobster, tahu-tahu sekarang harus makan teri, saudara. Rasanya berat, hidup ini rasanya begitu berbeban, saudara. Secara manusiawi, Yusuf, Ayub dan mungkin kita sedang menghadapi masa-masa sukar dan sulit seperti ini. Dan secara manusiawi kita mungkin tidak bisa menerima dan kita tidak bisa mengerti mengapa kok perkara yang menyakitkan ini terjadi dalam hidupanku. Saudara, sudah jaya, makmur, kaya raya, tahu-tahu gara-gara masalah ekonomi besar seperti hari ini bangkrut habis-habisan. Kita tidak bisa terima. Saudara, kemarin mungkin masih sehat, masih bisa main tenis 3 set. Hari ini tahu-tahu stroke, pansui, tidak bisa bergerak. Rasanya kita mungkin tidak bisa menerima perkara ini. Saudara, camkan baik-baik. Walaupun mungkin kita sukar untuk mengerti, tapi kita harus belajar untuk percaya akan rencana Allah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus belajar percaya. Anda dan saya harus belajar untuk mengerti tentang semua rencana-rencana Allah. Baik di dalam perkara yang indah yang kita dapatkan. Namun yang paling utama, kita harus belajar menerima karya Allah di dalam perkara-perkara buruk yang kita alami. Saudara, Daud kita melihat itu begitu menderita. Sampai ayahnya jadi bingung. Loh. Bapaknya Isai sampai berpikir, Daud kan sudah diurapi oleh Samuel untuk jadi raja. Nah tapi selama ini kok cuma lontang-lantung
Untung jadi Panji Klantong, ndak punya kerjaan, malah jadi gembong KPK yang dikejar-kejar oleh tentara. Ya apa ini? Mana janji Tuhan? Saudara, sampai-sampai kalau bapaknya mau bertemu Daud, maka bapaknya harus pergi naik ke atas gunung yang tinggi, turun ke lembah yang dalam, ke tempat persembunyian Daud di gua-gua yang sukar untuk dicapai. Saudara, kalau seorang ayah mau bertemu anaknya di istana milik anaknya atau di pabrik besar milik anaknya, wah, tentu si ayah akan bangga, si bapak akan bahagia, saudara. Jangankan ketemu, saudara, baru sampai ke pabrik besar anaknya, satpamnya lihat, oh bapaknya bos datang, langsung dibukakan pintu, silakan masuk bapaknya bos, silakan duduk bapaknya bos. Langsung satpamnya keluar mengambilkan kopi, saudara, silakan minum bapaknya bos. Sudah lihat, bangga si bapak karena dia ada ikut kemuliaan dari anaknya ini. Tapi coba kau seorang ayah menemui si anak di kolong jembatan, di kamar gawat darurat, di ICU, di kuburan, atau malah aku nemui anak di penjara. Pasti saya yakin tidak ada satupun bapak yang bisa menerima dengan mudah. Apalagi menerima dengan sukacita. Anaknya baru saja kecelakaan mungkin, masuk ICU, kakinya putus, tangannya patah, saudara. Hidungnya mungkin ketatap bak truk mendelep ke dalam. Saudara, bapaknya datang sambil ketawa-ketawa. Weh nak, ngapain kamu main perban-perbanan segini segala? Mana kakimu? Alah, kamu sembunyikan di mana nak? Lalu ceblek isi anak, kamu jangan gojekan gitu loh. Wah ya, anaknya bengak-bengok, saudara. Ini bapak pasti baru saja lulus dari rumah sakit jiwa. Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa melihat keindahannya di balik semua perkara yang pahit yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita bisanya hanya melihat sengsaranya melulu. Kita bisanya hanya melihat penderitaannya saja. Toko sepi, aduh badan sakit. Saudara, oleh karena itu mulai hari ini Anda dan saya harus belajar untuk percaya dan mengerti bahwa pasti ada maksud Allah yang baik di balik semua penderitaan dan sengsara yang kita alami. Saudara, ada sebuah cerita, saudara, di mana ada seorang petani yang punya seekor kuda. Kuda ini digunakan oleh petani ini dengan begitu luar biasa untuk membajak sawah, untuk mengantar petani ini ke kota menjual hasil pertaniannya. Pokoknya kuda yang dimiliki petani ini adalah kuda yang sangat bermanfaat untuk petani ini. Saudara, tapi tiba-tiba suatu hari terjadi hujan badai di desa itu. Dan pintu kandang kuda itu tiba-tiba terbuka, tertiup angin. Dan kuda satu-satunya milik petani ini lari dari dalam kandang, lari terus sampai masuk ke dalam hutan dan hilang di dalam hutan. Secara manusiawi, Pak petani pasti sedih karena kehilangan kuda yang menjadi tumpuan pekerjaannya. Saudara, tetangga-tetangganya sama-sama datang kepada Pak petani ini untuk memberikan penghiburan. Yang satu berkata, Pak petani jangan susah, jangan sedih. Kalau kamu nanti butuh kuda, tak pinjami. Yang lain berkata, Pak petani kamu tidak usah bingung. Kalau kamu mau ke kota nanti bareng saya saja, ikut sama saya. Tapi Pak petani ini berkata, oh jangan khawatir. Aku tidak sedih, aku tidak susah. Aku bersyukur kepada Tuhan. Lalu petani ini mulai menyanyi, memuliakan Allah. Dia mulai memuji-muji Tuhan. Tetangga-tetangganya saling berpandangan satu sama lain. Sambil berkata satu sama lain, Sakeyo, kasihan ya. Kehilangan kuda satu langsung gila. Wes edan loh saudara. Malah diedan ke saudara. Saudara, tapi Tuhan tidak melihat petani ini gila. Tuhan melihat petani ini punya iman dan dia bisa bersyukur di dalam segala perkara. Oleh karena itu saudara, dalam kisah ini suatu kali ketika petani sedang ada di dalam rumahnya, tiba-tiba dia mendengar ada suara gemuruh dari luar sana. Dan ketika petani melihat dari pintu rumahnya, dia lihat kudanya kembali lari dari dalam hutan kembali saudara. Dan di belakang kudanya ini saudara ada 10 kuda liar yang dibelandang oleh satu kuda petani ini. Semuanya langsung masuk ke dalam kandang. Langsung pintu kandang ditutup Pak petani. Dan Pak petani langsung berteriak, puji Tuhan dapat belandangan 10 kuda. Sudah lihat, pasti ada perkara indah saudara. Tapi kalau hari ini Anda berkata, yes, firman Tuhan menguatkan.
istriku lari, enggak apa-apa, bakal dapat belandangan 10 istri. Wah ya enggak bisa saudara, sesat itu namanya. Saudara, yakin dan percayalah bahwa pasti ada perkara yang baik di balik segala pahit yang sedang engkau alami hari-hari ini. Mengapa? Karena Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya, buat Anda dan saya lewat segala kepahitan yang kita alami. Kalau kita berjalan dalam kebenaran, maka yakin percayalah maksud Allah yang terbaik dan terindah itu pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati kita. Ada di jemaat di tempat ini saudara seorang pemilik toko onderdil. Saudara, dan ternyata karena mismanagement atau karena apa saya kurang paham, akhirnya tokonya nyaris bangkrut saudara. Dia tidak bisa bayar bunga, bingung dia bagaimana ini kreditku di bank. Dia sudah putus asa dan kehilangan harapan saudara. Akhirnya doa sambil nangis-nangis kepada Allah. Puasa sampai keliang-keliang seperti orang kelaparan saudara. Saudara, dalam keadaan seperti itu Tuhan mulai bicara kepada dia. Jual tokomu, bayar hutangmu, sisanya untuk mulai usaha yang baru. Ya Tuhan, aku lakukan. Tapi usaha apa Tuhan? Tuhan bicara, buka warung. Loh, mana mudeng Tuhan aku warung? Aku enggak ngerti, enggak mudeng soal tokolan dan brokoli Tuhan. Aku mudengnya itu busi, shockbreaker, bemper, nah itu Tuhan. Masa nanti warungku masaknya shockbreaker asam manis atau cabusi bawang putih? Kan ya enggak bisa. Tapi orang ini mau menurut pimpinan Allah. Dia jual tokonya, dia bayar hutangnya. Dan dia mulai buka warung dan puji Tuhan. Tuhan memberkati dia dan memulihkan ekonominya. Oleh karena itu saudara, ketika kita ada dalam masalah, ketika kau ada dalam kepahitan seperti hari-hari ini, yakin percayalah bahwa di balik semuanya itu pasti ada kemuliaan Allah. Pasti ada berkat Tuhan. Oleh karena itu belajar bersyukur di dalam segala perkara. Termasuk dalam masalah kesehatanmu. Termasuk dalam masalah keuanganmu. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Lalu yang ketiga saudara. Caranya bagaimana agar kita bisa mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah. Cara yang ketiga adalah kita harus percaya akan kuasa Allah yang maha besar. Saudara, jangan sampai karena mendengar berita-berita yang menakutkan. Waduh, penderita COVID di seluruh dunia sudah 100.000 lebih. Deg-degan saudara. Waduh, melihat dolar sudah 16.000. Deg-degan juga, mikir duitnya di bank. Atau mungkin melihat fakta-fakta yang mengerikan di sekitar kita. Lu lihat itu. Om A kena penyakit kanker, game. Tante B kena ginjal, malah ginjal-ginjal sekarang. Lah aku ini gudang penyakit, paling jauh kan sebentar lagi dut. Lah saudara, kadang-kadang itu yang kita lihat. Bukan kemuliaan Allah. Emakku pabrik gula, bapakku kebun tebu, lah aku sweet urin, kencing manis saudara. Lalu kita akhirnya mengambil kesimpulan yang salah. Bahwa Allah sudah tidak berdaya menolong saya. Bahwa Tuhan sudah meninggalkan hidupku. Bahwa Allah tidak mampu memberkati saya. Atau kalau tidak, kita separuh percaya Tuhan, separuh percaya kepada yang lain. Saudara, beberapa orang ngakunya Kristen. Lalu dia berbicara, ya benar. Kalau soal mujizat kesembuhan, Yesus memang jagoannya. Dia tabib yang ajaib. Kalau soal keselamatan, aku percaya Yesus juru selamat. Tapi kalau soal bisnis, cuan, dagang. Aduh, Yesus ndak ciamik sama sekali. Loh, kok bisa ndak ciamik? Iya, buktinya diminta jubah yang satu, kasih jubahnya yang lain. Lah kalau pakai cara dagang ala Yesus seperti itu, ya ndak bakalan cuan, malah Nah ini saudara, akhirnya separuh ikut Tuhan, separuh ikut dunia. Saudara, kalau seseorang sudah mengambil kesimpulan seperti ini, berarti dia akan keluar dari tangan Tuhan. Karena itu saudara, jangan sekali-kali pun memegang fakta atau berita yang melawan firman Allah. Saudara, kadang-kadang kita melihat sakit penyakit kita begitu berat. Kok enggak sembuh-sembuh ya? Wah, Tuhan enggak bisa menyembuhkan saya. Atau kita melihat fakta-fakta buruk di sekitar kita. Wah, hidup ini berat. Akhirnya yang terjadi,
kita tidak bersyukur kepada Allah. Malah kita sukanya ngomel, bersungut-sungut, mecucu, bimoli, bibir monyong 5 cm saudara. Aduh, gak kelihatan gantengnya malah kelihatan jeleknya. Saudara, walaupun fakta dan kenyataan memberikan bukti-bukti yang negatif, tapi Anda dan saya harus punya iman bahwa Allah kita Maha Kuasa sanggup mengubahkan segala perkara yang negatif itu menjadi positif. Semua celaka bisa diubah Tuhan menjadi berkat. Semua sengsara yang kita derita bisa dijadikan mujizat oleh Allah yang Maha Kuasa. Saudara, hidup kita bisa berubah karena Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Segala nasib buruk, kegagalan, dan kehancuran yang menghantui kita selama ini, maka hari ini yakin percayalah Tuhan sanggup mengubahnya menjadi keberhasilan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, pasti akan terjadi perubahan yang dahsyat di dalam hidup kita. Hidupmu pasti berbeda karena Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam jalan hidup kita. Saudara, lalu yang keempat saudara, apa yang keempat? Jangan memaksakan cara kita. Karena Allah itu punya banyak cara. Saudara, Allah sanggup menolong dan sanggup melindungi kita. Bahkan di saat kita sudah tidak ada harapan sekalipun. Saudara, waktu saudara-saudaranya Yusuf hendak membunuh Yusuf, maka Tuhan melindungi Yusuf dengan cara-cara tidak masuk akal. Dengan cara yang sangat sederhana. Kadang-kadang perlindungan Tuhan itu tidak perlu memakai otak dan otot saudara. Tidak perlu memakai senjata yang hebat. Biasanya kalau orang mendengar istilah perlindungan Tuhan atau istilah pertolongan Allah, wah, lalu biasanya kita pasti berpikir bahwa Allah akan datang menolong dari langit, mengirimkan pasukan malaikatnya, mujizat terjadi. Belum tentu saudara. Kalau kita mungkin jalan-jalan di pasar, tahu-tahu ada jambret yang menjambret tas kita, jambret. Lalu kita berteriak kepada Allah, Tuhan Yesus, tasku dijambret. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin bertiup dengan keras. Guntur menggelegar. Petir menyambar-nyambar. Dan si jambret disambar geledek 7 kali. Sampai rambutnya jegrak saudara. Gempa bumi terjadi. Tanah merekah. Si jambret ditelan bumi. Itu film Hollywood 2012 saudara. Tidak ada ceritanya di Alkitab seperti itu. Enggak saudara. Waktu Yusuf mau dibunuh, tiba-tiba ada satu orang yang cukup berkata, stop, jangan tangan kita yang membunuhnya. Dan Yusuf selamat. Sudah lihat, perlindungan Allah itu jangan diasumsikan sebagai sesuatu yang harus dahsyat, sesuatu yang harus ajaib. Belum tentu. Perlindungan Tuhan belum tentu memerlukan sak batalion pasukan dengan perlengkapan senjata yang mutakhir. Belum tentu juga. Kalau Allah mau menolong Anda, kalau Allah mau melindungi kita, maka dia bisa menggunakan bermacam-macam cara yang aneh, yang sederhana, dan juga yang ajaib. Bahkan hanya dengan satu kalimat saja, Allah sanggup melepaskan seseorang dari maut. Saudara, waktu Daud berkali-kali mau dibunuh oleh Saul, bagaimana caranya Tuhan melepaskan Daud? Satu kali, Saul cukup ditidurkan, dikasih valium bubuk saudara. Dan Daud selamat. Satu kali yang lain, waktu Daud sudah ke pojok dan pasti akan ditewaskan oleh Saul. Tiba-tiba datang seorang bujang yang membawa berita, cukup satu kalimat, ya tuanku Raja Saul, Filistin datang menyerang. Lalu apa yang terjadi? Bubar. Saul meninggalkan Daud dan Daud selamat lagi. Sudah perhatikan, pertolongan dan perlindungan Tuhan itu belum tentu dengan uang banyak, belum tentu dengan kekuatan yang besar, belum tentu dengan mujizat-mujizat yang dahsyat dan ajaib. Kadang-kadang hanya dengan satu berita pendek saja, maka Daud sudah bisa lolos dari maut. Karena itu saudara, yakin dan percayalah, cara Tuhan melindungi dan memberkati Anda itu luar biasa ajaib. Caranya itu tidak terbayangkan dan tidak terpikirkan. Sudah bisa melihat? Allah punya banyak cara untuk melindungi dan menjaga kita. Oleh karena itu saudara, jangan sampai kita membatasi cara-cara Allah bekerja dengan melindungi dan menjaga kita ini. Dengan berbagai macam permintaan dan keinginan kita.
Mungkin kita butuh uang, butuh duit saudara. Lalu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kirim uang saat ini juga dari surga. Kleang 100.000 jatuh. Enggak saudara. Atau mungkin hari-hari ini engkau kesulitan membayar kredit di bankmu. Lalu kau berdoa kepada Tuhan. Mengintimidasi Tuhan. Minta kepada Allah. Tuhan Yesus tolong. Malam ini juga aku berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat bank yang mengkrediti aku bangkrut malam ini juga. Wih, sadis banget sembayangnya saudara. Atau mungkin seorang istri yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, suamiku tuh Tuhan pulangnya malam terus Tuhan. Tolong dong Tuhan, buat suamiku tuh pulang sore. Suaminya malah pulang pagi saudara. Akhirnya komplain sama Tuhan. Tuhan tuh gak ngerti toh bedanya pagi, siang sama sore. Saudara, kadang-kadang hanya dengan satu kalimat saja maka seseorang bisa lolos dari maut. Kadang-kadang hanya karena seorang pengemis saja, bukan karena seorang jenderal, maka seorang raja bisa selamat. Raja Ahasveros bisa selamat dari kudeta dan kematian karena gara-gara ada Mordekai, seorang pengemis yang duduk di pintu gerbang istana. Sudah lihat? Cara Tuhan untuk melindungi dan menolong kita itu unik dan tidak terbatas. Oleh sebab itu saudara, jangan batasi cara Tuhan untuk membuat perlindungan dan menolong kita. Percayalah dan nikmatilah dengan tenang. Dengan ucapan syukurmu yang terbaik. Maka engkau akan terheran-heran. Melihat jalan-jalan dan cara-cara Tuhan yang unik dan mencengangkan di dalam kehidupanmu. Saudara, kalau saya boleh memberikan kesaksian sedikit saudara. Nah, pada hari Minggu tanggal 25 September tahun 2011 saudara. Waktu itu Bapak Jokowi masih menjadi wali kota Surakarta. Seperti biasa pada hari Minggu kita beribadah sebanyak 3 kali. Yang pertama jam 6, yang kedua jam 9, yang ketiga jam 5 sore. Nah pada hari Minggu tanggal 25 September tahun 2011 selesai ibadah kedua. Semua jemaat mulai berjalan keluar lewat pintu depan maupun pintu samping. Tiba-tiba ada satu orang yang masuk. Justru satu orang ini masuk. Yang lainnya baru keluar saudara. Ternyata satu orang masuk ke gereja ini punya niat untuk meledakkan dirinya. Saudara, Anda bisa googling saudara. Di Mbah Google bagaimana berita-berita waktu itu di Kebunton tahun 2011 bulan September tanggal 25 saudara. Masih ada di situ. Saudara, nah orang ini sempat ketahuan masuk sampai ke tengah gereja saudara. Untung sekali dia tidak meledakkan bomnya di tengah gereja. Kenapa? Karena di tengah gereja waktu itu masih banyak orang-orang yang berkumpul, yang berbicara, yang bercakap-cakap. Kalau dia sampai meledakkan diri di situ, wah korbannya pastian banyak sekali saudara. Namun tiba-tiba orang ini keluar lewat pintu depan gereja. Dan akhirnya dia meledakkan dirinya di teras gereja. Saudara, bom itu diledakkan di teras gereja, di depan gereja Kebunton. Dan puji Tuhannya saudara, dia meledakkannya tidak ke arah pintu di mana orang-orang baru keluar. Saudara, kalau dia meledakkan bomnya itu ke arah pintu, maka akan ada banyak orang baru keluar akan terkena. Dan banyak yang terluka, bahkan mungkin ada yang kehilangan nyawanya. Tapi orang ini meledakkan ke arah parkir sepeda motor, tidak ke arah pintu. Saudara, hasilnya pada hari itu banyak korban sepeda motor yang bercucuran oli saudara, bocor semua. Saudara, ada sebuah pecahan maut seperti pipa, saudara, sebesar pipa terlontar sampai ke atap, saudara, sampai ke atas plafon, saudara. Orang heran, kenapa kok bisa melontar ke situ? Kalau pipa ini sampai mendatar pelontarnya, kena orang bet, wah, bisa banyak plek, saudara. Tapi percaya, itu perlindungan Tuhan yang luar biasa, saudara. Saya yakin waktu itu ini imajinasi saya, saudara. Waktu hendak diledakkan, Tuhan sudah perintahkan malaikatnya dari surga. Malaikat turun ke GBS Kebunton. Asyap Tuhan. Oh jangan lupa bawa raket tenis. Buat apa? Pokoknya bawa saja. Wah saudara. Makanya waktu diledakkan langsung sudah siap-siap begitu. Duar. Makanya mental ke atas saudara. Saudara. Waktu itu terjadi, saya kaget, saya lihat banyak asap saudara. Saya langsung lari ke sana. Saya bertanya dalam hati, kenapa Tuhan? Kenapa harus terjadi di sini?
Saudara, saya lihat banyak pergeletakan saudara. Saya lihat di depan pintu ada tergeletak. Wah, siapa ini? Ternyata bukan jemaat. Ya sudah, saya tinggal saudara. Saya ngurusi jemaat yang lain yang banyak tergeletak saudara. Saya perintahkan yang lain untuk cepat menutup pintu depan. Lalu yang lain juga supaya cepat segera membawa korban ini ke rumah sakit. Dan hari itu saudara, 30 korban jemaat berjatuhan di GP Sepunton. 14 rawat inap, 16 rawat jalan. Tapi puji Tuhan tidak ada satupun yang meninggal dunia. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Dan semuanya mengalami mujizat Allah yang luar biasa saudara. Ada seorang ibu yang terkena percahan itu. Lalu terkena masuk ke dalam kandung kemih dan ususnya. Ususnya sudah pendarahan besar. Dokter mengatakan ini harus segera dioperasi. Saudara, langsung dibawa ke kamar operasi. Dioperasilah ibu ini. Dan ketika dilihat oleh dokter, loh ternyata usus buntunya sudah parah. Dioperasi sekalian, gratis saudara. Coba kalau waktu itu tidak ada BPJS, operasi usus buntu bayar. Ini gratis. Saudara, pertolongan Tuhan luar biasa. Seorang gadis juga terkena 3 mur di kepalanya saudara. Untung tidak kena otaknya, tapi di kepalanya nyaris kena saudara. Sempat juga kejang-kejang. Mau dibawa, beberapa orang sudah berkata, oke kita bawa ke Singapura saja besok supaya bisa dirawat di sana, saudara. Tapi mujizat terjadi. Besoknya, hari Seninnya sudah sadar dari operasinya, saudara. Saudara lihat, dan hari ini dia menjadi salah satu singer pada pelayanan pada saat ini. Saudara lihat, seorang pemuda juga kakinya terkena pecahan yang begitu hebat sampai pembuluh darahnya pecah semua, saudara. Dokter mengatakan sudah tidak ada kesempatan lagi, kakinya harus diamputasi. Kita berdoa kepada Tuhan malam itu juga supaya terjadi mujizat. Jangan sampai anak muda ini dioperasi, diamputasi kakinya. Dan ternyata besoknya ketika dokter melihat kembali, tidak memeriksa untuk persiapan operasi. Loh, kok ada aliran darah yang mengalir? Saudara, pembuluhnya kok kelihatannya bisa tersambung lagi. Dan hari itu mujizat terjadi. Anak ini tidak kehilangan kakinya saudara. Luar biasa. Pertolongan pembelaan Tuhan itu dahsyat dan ajaib saudara. Ada seorang ibu, mereka yang terkena korban ini adalah orang-orang yang sangat kuat imannya saudara. Ada seorang ibu yang waktu itu dirawat di ICU karena terkena pecahan saudara. Saya jenguk dia di kamar ICU. Saya mau doakan, saya mau kuatkan dia. Tapi ibu ini berkata, Pak Yonatan yang tabah ya. Loh tante, kenapa? Pak Yonatan yang kuat ya. Pak Yonatan ada cobaan yang berat. Tante enggak apa-apa. Pak Yonatan yang kuat ya. Saya doakan Pak Yonatan. Loh saudara, di kamar ICU itu justru tante ini yang mendoakan saya saudara. Luar biasa. Saudara, ada seorang gadis tadi saudara. Ketika dia masuk kamar operasi, dia menyanyi menguatkan orang tuanya. Dan dia menyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, imannya tidak goyah sekalipun menghadapi tantangan yang luar biasa. Saudara, dan saya melihat ada banyak pejabat-pejabat, tokoh-tokoh yang datang menjenguk mereka. Sampai rasanya saya kasihan sama mereka. Aduh sudahlah, ditolak dulu mereka itu. Lebih baik kalian cepat istirahat saja supaya cepat sembuh, cepat pulih. Nggak usah terima tamu dulu. Tapi apa jawaban mereka? Oh jangan Pak Yonatan, jangan ditolak mereka datang. Kesempatan kapan lagi saya bisa bercerita tentang kebesaran Tuhan dan pertolongan Allah kepada mereka ini. Luar biasa saudara. Saya kagum sama orang-orang seperti ini. Dan hari itu saudara, sekalipun berat buat kami. Tapi ternyata Tuhan sediakan panenan jiwa yang luar biasa. Saudara, sebelum ada ledakan bulan September itu saudara, di gereja kami Kepunton ada kurang lebih 700 anak-anak sekolah minggu. September terjadi ledakan. Dan Desember kemudian ketika kami tidak menghitung hadiah anak-anak sekolah minggu, ternyata ada 1.100 anak-anak sekolah minggu. Saudara, luar biasa panen jiwa. Secara manusiawi saya juga khawatir. Waduh, habis ini tidak ada yang mau datang lagi ke Kepunton. Habis ini anak-anak tidak akan dikirim ke Kepunton. Takut saudara. Tapi ternyata Tuhan sediakan panen jiwa yang luar biasa. Dan puji Tuhan saudara, kami semua bisa mengampuni. Slogan kami pada waktu itu adalah kami mengasihi, kami memaafkan. Tidak ada dendam di antara kita. Wah kayak judul film saudara. Saudara,
Kami bersyukur sekali saudara. Karena walaupun dalam keadaan terpuruk seperti itu, kami dapat kekuatan dan penghiburan dari tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi lintas agama. Saya sampai terharu untuk dukungan dari tokoh-tokoh dan saudara-saudara kaum muslim buat kami semua. Saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara kami kaum muslim, saya sangat berterima kasih sekali. Saudara, terutama juga untuk Pak Jokowi yang waktu itu masih jadi wali kota Solo, saudara. Waktu itu boleh datang ke gereja di beberapa kali untuk memberikan kekuatan, memberikan dukungan moral yang luar biasa. Sehingga kami bisa bangkit kembali untuk Indonesia ini. Saudara, oleh karena itu saudara, di saat seperti itu, kami betul-betul bisa merasakan kebersamaan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dukungan dan support dari berbagai golongan agama dan masyarakat betul-betul memberikan semangat buat kami itu bangkit kembali. Saudara, demikian juga pada saat ini kita semua rakyat Indonesia juga merasakan masalah yang sama, corona. Saudara, oleh karena itu marilah sebagai saudara sebangsa dan setanah air, mari kita saling bahu-membahu, saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain tanpa membedakan golongan, agama atau suku. Kita semua, Anda semua, saya juga, kita semua satu dan sama, yaitu sama-sama satu bangsa Indonesia. Saudara, karena itu jangan egois, jangan malah ambil kesempatan dalam kesempitan, timbun masker, jual masker dengan harga selangit, itu jahat saudara. Saudara, atau kalau enggak belanja pakai baju hazmat, pakai APD. Semua orang sampai pada lihat sambil bertanya-tanya, makhluk dari planet mana ini? Saudara, jangan seperti itu. Tapi marilah kita saling bahu-membahu satu sama lain. Percayalah saudara, kalau seluruh rakyat Indonesia mau kompak dan taat pada pimpinan pemerintah, maka yakinlah dengan pertolongan Tuhan, Indonesia pasti bisa. Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberkati Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian. Saat tiada jalan yang harus kutempuh. Sekalipun badai topan menghadang kita, yakin percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saudara. Sekalipun di depanmu jalanmu buntu, tapi yakin percayalah Tuhan menyertai langkah-langkah kita. Saat tiada jalan yang harus kutempuh. Kita nyanyi lagi bersama-sama. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sini memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jalan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku. Jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus kutempuh. Saat tiada jalan yang harus kutempuh, Yesus ada di sini memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di
Raja surga mulia, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya kami punya Allah yang selalu menolong kami, yang selalu melindungi kami di dalam segala perkara. Oleh karena itu kami yakin, kami percaya juga Tuhan. Sekalipun hari ini kami menghadapi tantangan yang begitu hebat, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Perlindungan-Mu, pertolongan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu teguhkan hati kami ya Allah. Teguhkan iman kami menghadapi jalan yang penuh badai ini. Kami akan melaluinya bersama dengan Engkau. Dan bersama dengan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh pemerintah Indonesia ini. Kami percaya badai ini boleh kami lalui karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan untuk Bapak Presiden, pemerintahan, dan rakyat Indonesia ke dalam tamu. Lindungi dalam penjagaan-Mu, lindungi dalam kasih-Mu Tuhan. Supaya wabah ini segera berlalu dari bumi Indonesia, bahkan berlalu dari dunia ini. Sehingga dunia ini, Indonesia boleh kembali mengalami berkat dan kasih karunia Allah berkelimpahan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan dalam tamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaatnya diberkati dan kasih Tuhan. Sebentar kita akan menutup dalam doa. Tapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan saudara. Yang pertama, nanti pada hari Jumat tanggal 10 April tahun 2020. Sebenarnya kita memperingati hari kematian Tuhan kita. Atau hari Jumat Agung saudara. Namun saat itu kita masih belum bisa beribadah seperti biasa di gereja. Belum bisa. Oleh karena itu juga kita nanti masih akan beribadah secara online kembali untuk memperingati hari Jumat Agung. Hari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Untuk itu saudara, ibadah online Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 April tahun 2020 mulai jam 9 pagi. Anda perhatikan, catat waktunya baik-baik. Saudara, mari kita bersama-sama bersekutu dalam ibadah daring ini di rumah kita masing-masing untuk memperingati hari Jumat Agung atau mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian saudara, yang kedua, hari Minggu yang akan datang tanggal 12 April tahun 2020, kita sebenarnya juga akan memperingati Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, oleh sebab itu juga kita melaksanakan ibadah Paskah hari Minggu yang akan datang ini secara daring atau secara online kembali saudara. Ibadah Paskah secara online akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020 jam 9 pagi dan jam 6 sore. Mari saudara catat tanggalnya, catat jamnya dan mari kita bersekutu bersama-sama lewat daring ini atau lewat online ini. Puji Tuhan saudara. Mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Masalah boleh datang, masalah boleh muncul, tapi Tuhanmu selalu ada di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan saudara. Mari kita akhiri dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk ibadah online pada hari ini. Di mana Kau sudah memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Apapun yang terjadi Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu, perlindungan-Mu selalu ada untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap umat-Mu, untuk setiap rakyat Indonesia, dan untuk seluruh bangsa kami yang tercinta Indonesia ini. Terima kasih ya Bapa untuk negeri kami tercinta ini, karena kami yakin, kami percaya Tuhan akan menolong, memberkati, dan memulihkan. Terima kasih ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang sedang kesusahan dalam ekonomi dan pekerjaan mereka dan usaha mereka. Kiranya Tuhan akan gantikan nanti dan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Dan berkati anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan lawati mereka di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah terjadi. Kesembuhan diberikan kepada mereka. Dan berkati keluarga-keluarga yang hari ini justru mendapatkan kesempatan untuk berkumpul dan bersekutu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan ketenangan, dan dengan kasih mesra dari surga. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami hendak mengakhiri persekutuan ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, menolong kami. Dan marilah kita menerima berkat ini bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Kiranya
memberkati kita semua.